Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang pada hari ini Allah pertemukan kita karena Al-Quran. Yang mudah-mudahan pertemuan karena Al-Quran inilah asbab dan sebab nanti turunnya syafaat Al-Quran di akhirat nanti. Kenapa? Karena di akhirat nanti semua akan meninggalkan kita. Apapun yang kita miliki hari ini kita tinggalkan. Apapun yang kita perjuangkan hari ini juga akan kita tinggalkan. Apapun, bahkan keluarga kita pun akan kita tinggalkan. Dan nanti di akhirat, bagian-bagian yang kita tinggalkan ini ada yang tetap tertinggal dan ada juga yang akan mendampingi kita nanti di akhirat. Apakah harta kita mendampingi di akhirat? Ya, kalau harta itu kita sedekahkan. Apakah amal-amal kebaikan kita ini akan jadi pendamping di akhirat? Ya. Asalkan niat kita ketika beramal di dunia adalah hanya karena Allah semata. Jika kita niatkan karena dunia, dia tertinggal di dunia. Kita niatkan karena akhirat, dia akan terbawa hingga akhirat. Apakah keluarga yang kita sayangi hari ini di dunia menjadi teman pendamping kita di akhirat? Jawabnya tidak. Karena apa? Karena saat nanti di sana kita akan disidang, ditanya atas amal-amal dunia kita, semua sibuk dengan tanya jawab yang belum tentu kita bisa jawab. Tetapi ada yang akan tetap setia menemani kita. Siapakah dia? Dia adalah Al-Quran Al-Karim. Yang akan tetap setia jadi sahabat karib selama kita dunia ini menjadikan dia sebagai sahabat karib kita. Dan mudah-mudahan Al-Quran terus jadi sahabat karib kita dunia sampai hidup dan mati kita. Dan akhirnya kemudian kita dibangkitkan nanti di hari kiamat. Dan lalu ditanya dan dalam pertanyaan dia pun akan menemani dan membantu menjawab semua persoalan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, hari ini hari Ahad tanggal 5 September 2019. Hampir lupa sama tanggalnya. Oh, 2020. Betul lupa ya. Saking lamanya di jalan ya Pak ya. Ya, kami berangkat dari tanggal 19 dari Bandung. Kemudian menyusuri Cikarang, ada program sejenis begini. Kemudian kami nyebrang sampai Lampung. Dari Lampung lanjut 2 hari ke Jambi. Dari Jambi 3 hari kami berangkat ke Padang. Dari Padang lanjut ke Payakumbuh. Dari Payakumbuh dari Kampar Pekanbaru. Dari Pekanbaru Duri. Dari Duri Siantar. Tebing Tinggi Medan. Medan Lok Semawe. Tadinya ke Banda Aceh. Nah, bulan depan aja lah ya. Kenapa? Karena kami sudah ditunggu nanti ada di Jawa Tengah. Ya, jadi tur Jawa Tengah, jadwal ke Banda, kemudian lanjut kami ke Solo Purwodadi, dari Purwodadi lanjut lagi ke Semarang, dari Semarang di Depok, Depok Bogor, barulah pulang ke Bandung. Apa yang nggak ada? Apa ya? Kebayang jalan ya? Insya Allah. Ya, tapi lillah. Kalau lelah itu lillah, insya Allah kita yakin tidak ada amalan dunia ini yang disia-siakan Allah. Kalau tidak terbalas di dunia, akhirat disempurnakan. Dan terima kasih kami ucapkan kepada khususnya Tuhan yang menyediakan kesempatan kami datang sampai para pengurus masjid, pimpinan majelis taklim dan seluruh jamaah yang hadir. Masya Allah, mengejutkan gitu. Ini kayak ada tablik akbar di sini ya. Penuh sekali, yang katanya PPKM nggak boleh nempel-nempel, dari dekat-dekat juga ya. Kita doa sama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Doa ini kita baca pagi sore, insya Allah kita terhindar dari semua masalah-masalah berat, ujian-ujian berat yang jadi mudarat. Insya Allah, ibu-ibu sekalian, kita niat datang karena Allah, nanti kita berpisah karena Allah, dan kita akan pertemukan di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya, nama lengkap saya Muhammad Iwan Jiwani, karena ada Haji Iwannya, Haji Iwan biar beda gitu ya. Jadi pulang biasa dipanggil ada Haji gitu kan. Jadi Jiwan ini doa, mudah-mudahan yang belum haji nanti bisa berangkat haji ya. Yang sudah haji bisa ngundang saudara-saudara yang haji. Karena sekarang masih riskan, kita belum bisa berangkat haji, betul ya? Jadi butuh doa. Saya biasa ada yang panggil boleh, tapi kebanyakan orang manggil saya coach.
Apa itu coach? Pelatih. Nah, kenapa kalau pelatih? Kalau pelatih agak beda sama ustadz ya. Nah, kalau ustadz nanti lebih banyak mengajarkan materi-materi agama yang sangat perlu kita ajarkan. Kalau saya sekedar melatih teknik-teknik yang mungkin belum tentu mungkin ya. Khususnya soal bab menghafal Al-Quran. Nah, tapi kalau dipanggil ustadz pun tidak apa-apa. Cuma jangan disingkat lagi. Karena Jiwan tuh udah singkat. Jadi kalau mau panggil Ustadz Jiwan, Coach Jiwan, ya kenapa? Karena singkatannya agak bahaya ya. Kalau Ustadz Abdul Somad apa? UAS. Ustadz Adi Hidayat? UAS. Ustadz Jeffrey Bukhari? UJ. Kan gitu-gitu ya. Nah kalau Ustadz Jiwan disingkat lagi jadi apa? Ujian. Jadi, ujian ini kan ya hidup kita memang isinya ujian. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting ujiannya lulus. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ujian kita apa di dunia ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Apa Allah ciptakan kita nggak main-main, ada tujuan. Salah satunya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mau dilihat amal mana yang paling bagus, yang paling baik, ahsanu amala. Salah satunya adalah sudah tahu kuncinya, yaitu Al-Qur'an. Setuju? Ya, kalau di ujian, ya kalau kita lihat orang pendidikan ada S1, S2, S3 gitu ya. Ada lagi satu lagi, S4. S1 lebih tinggi daripada D3 ya. S2 lebih tinggi dari S1, S3 lebih tinggi dari S2. S3. Apa itu S4? Apa kira-kira? S4, sempat. Kenapa? Karena banyak orang yang di dunia ini kayaknya sibuk aja. Ngurus segalanya di dunia. Ngurus dunia maksudnya gitu. Akhirat. Betul gitu? Kita rajin belajar. Apa aja dibaca. Baca Quran, lewat. Betul? Katanya sibuk. Tapi ya ternyata sibuknya sibuk nonton TV. Nah, gitu ya. Ya, jadi ini masalah besar kita yang nanti panennya di akhirat. Maka sempat ini menurut saya adalah satu target yang sedang kita bincangkan pagi hari ini di sini untuk menunjukkan begini, mana amal prioritas kita sehingga kemudian kita bisa mengerjakannya di akhir sisa waktu ini. Apa dia? Al-Qur'an. Al-Qur'an, ya. Khairukum man ta'allama wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah ajari Al-Qur'an. Mengajarkan. Apa disebutkan Allah melalui Rasul bahwa amal terbaik adalah Quran. Sehingga jangan sampai kita melewatkan Al-Quran. S1 sama S2 bagusan mana tadi? S2. S2 sama S3 bagusan mana? S3 sama Quran bagusan mana? Bagusan S3 yang Al-Quran. Bagusan S3 yang punya Quran dalam dadanya. Betul ya? Kata lainnya apa? Qurannya jangan ditawar. Yang lain boleh ditawar. Setuju Bapak Ibu? Maka sekarang bagaimana cara kita bersikap terhadap Al-Quran? Ada 5. Yang pertama ini dihafalin aja boleh ya. Materi semua hafalan. Jadi tangan kosong. Tangan kosong. Jadi nggak usah dicatat ya. Pokoknya diingat-ingat aja. Ya. Karena kalau dicatat belum tentu dihafal. Kalau dihafal bisa dicatat. Betul ya? Ya. Yang pertama adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah tilawah. Yang beriman. Tentu. Pelajari Quran di bab tilawah. Maaf, hari kita bab ini paham dan ustadz yang kompeten. Ya, jadi membaca dengan benar, dengan tahsin, wajib. Ya, membaca seperti Rasulullah membaca, sebisanya, semampunya. 2, setelah tilawah apa? Kita tafakur, memikirkan menggunakan dengan akal kita, memahami. 3, kita tadabbur, menggunakan hati sehingga apa? Baca Quran tidak cuma tahu isi tapi rasa. Ketika membacanya sampai menangis. Bahkan dikatakan sampai ulama mengatakan kalau Anda tidak sanggup menangis membaca Quran, maka menangislah karena kenapa tidak bisa menangis? Sebab apa? Hati ini keras. Nah, ketika hati keras dia nggak bisa merasakan Al-Quran. Rasanya tidak enak, maunya pengen berhenti. Padahal harusnya apa? Sesuatu yang nikmat tidak mau berhenti. 3, ya 4, apa? Amalkan isinya. Setelah kita merasa, kita mengamalkan isinya semampu yang kita lakukan tanpa menawar-nawar. Jangan tawar isi Quran. Kalau isinya tidak sesuai hati kita yang diriset. Hati kita yang dirubah. Jangan minta dirubah Quran.
5, ya. Yang kelima adalah ajarkan Quran. Jadilah guru Quran. Mudah-mudahan yang hadir sekarang ini cita-citanya semua jadi guru Al-Quran. Siap? Apa yang pertama tadi, Bu? Tilawah, harus bisa tilawah, membacanya. 2, tafakur, pakai akal untuk memikirkannya. 3, tadabur, pakai hati untuk merasakan. 4, amalkan. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah, nurut sama Allah, titik, selesai. Jangan ditawar. Kalau ada yang nggak siap di hati, hatinya yang dirubah, jangan Quran yang dirubah. 5, ya ajarkan. Supaya apa? Supaya kita punya hasil panen optimal di akhirat nanti. Karena apa? Amalan kita hari ini nggak ada apa-apa dibanding dosa kita. Karena dosa kita tiap hari ada, bahkan kita nggak sadar, nggak bisa hitung. Sementara apa? Dosa itu lubang, pahala itu untuk menimbun lubang. Maka apakah yakin pahala kita bisa menimbun lubang dosa kita? Ya, kalau yakin ya silakan. Tapi kalau nggak yakin, Bapak Ibu, jadilah para ahli Quran untuk kemudian niat mengajarkan agar dapat pahala seluruh amalan orang-orang yang kita ajar. Nah, 5 ini mudah-mudahan jadi semangat kita untuk kembali kepada Al-Quran. Lalu pertanyaannya, ada di mana posisi menghafal? Nah, ada sebut-sebut tadi ya? Nggak disebut ya? Kan belum. Nggak disebut tapi harus terjadi karena menghafal Quran akan menyebabkan lahirnya 5 amalan tadi. Bukankah setiap orang yang menghafal Quran pasti membaca? Iya, karena membaca belum tentu menghafal. Kalau menghafal pasti membaca. Jadi clear ya? Berarti utama mana? Membaca dan menghafal. Membaca itu wajib, menghafal itu sunnah. Tapi sunnahnya jadi fardu kifayah ya. Kalau orang belum ada yang jadi hafidz Quran, wajib ada hafidz Quran di sini. Kemudian apa? Kita tahu bahwa amalan yang ini, yang di atas ini bisa menutupi. Ya, jadi menghafal Quran otomatis membaca. Oh, boleh? Ya, saya. Saya kira tadi sengaja buat pencahayaan. Iya, iya. Cahaya pagi sehat ya. Bismillah. Iya. Mohon izin Bapak-bapak ya. Posisinya ibu-ibu lebih banyak ya. Kita prioritas. Iya. Sebenarnya sih kalau ibu-ibu geser ke sana, Bapak bisa di sini. Iya. Ya. Baik ya. Saya lanjut Ibu ya, Bapak. Jadi posisi menghafal ada di mana? Ada di shortcut untuk mendapatkan 5 hal tadi. Ya, setiap orang menghafal pasti membaca. Setiap orang menghafal tafakur, karena kita bukan menghafal anak-anak. Kalau anak-anak menghafal mungkin nggak pakai arti. Kalau kita harus pakai arti. 3, menghafal ini akan memasukkan isi Quran ke hati. Ada rasa. Pasti beda orang yang menghafal dengan yang tidak. Ya, kemudian yang keempat adalah amal. Bapak, Ibu, para penghafal Quran jangan kaget. Kalau mereka sudah masuk dunia menghafal, maka Quran akan bicara langsung kepada amalnya. Misal, saya pernah pengalaman menghafal sesuatu lancar, tiba-tiba macet di tengah jalan. Kenapa macet? Saya bingung, kenapa ayat yang lain mudah, ini kok nggak bisa jalan. Lalu apa? Saya coba pahami isinya, saya dalami, ternyata isinya belum saya amalkan. Lalu saya cari jalan, amalkan. Dan begitu saya amalkan, 1 pekan ayat ini nggak bisa dihafal. Begitu diamalkan, sekejap langsung hafal. Masya Allah. Jadi Allah langsung bicara pada kita. Siapa? Orang yang ingin dekat dengan Allah dengan Quran, Allah akan memberikan apa? Hidayah, jalan, sehingga menghafal itu jalan untuk amal. Bahkan orang-orang yang mampu mengamalkan sesuatu, itu dihafalkan, itu mudah ringan. Silakan dicoba, ini nggak bisa diceritakan. Dan niat kita nanti sebisanya mampu, targetnya harus sampai akhir, juz 30. Juz 30 bukan, 30 juz ya. Nah, juz 30 itu terakhirnya ya. Silakan Pak. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, yang kelima adalah menjadi penghafal Quran nanti cepat atau lambat. Ya, akan semangat untuk berbagi, mengajar, walaupun level mengajar tidak wajib,
hafal tuh 30 juz dulu baru ngajar, bukan. Hafal juz 1 sudah bisa ngajar di juz 1. Hafal juz 5, juz 1, 2, 3, 4 boleh ngajar. Seperti santri-santri kita kan. Apa tujuannya? Bukan soal kita harus jadi pengajarnya, tapi mengajar nanti juga menguatkan hafalan. Nah, inilah 5 hal yang bisa kita dapatkan dari program menghafal. Maka menghafal itu penting atau penting sekali? Apa yang menjadi alasan kuat saya, Bapak dan Ibu harus menjadi penghafal Quran? Nah, hafalan lagi. Ada 4 alasannya. Ada 4 alasannya. Saya singkat dengan KUAT. Apa? KUAT. Dibaca? Nah, ini biar nggak lupa tuh begini metodenya ya. Nah, jadi ujung-ujungnya dulu yang diingat, baru isinya. Makanya saya bilang nggak usah dicatat, nggak masalah. Ya, nggak usah dicatat, nggak masalah. Karena ingat langsung kuat. Nah, gitu. Deh. Apa kuat? Ada 4 alasan. K. Karena Al-Quran menawarkan kemuliaan. K-nya kemuliaan. Betul atau betul? Sebenarnya nggak usah saya perpanjang. Ada banyak, tapi dunia jelas dimuliakan, akhirat pasti. Ibu-ibu sekalian, kemuliaan adalah target kita menghafal Quran. Kemuliaan di hadapan siapa? Allah. Manusia muliakan nggak penghafal Quran? Iya, tapi nggak selalu. Ya. Sekarang bahkan ada zamannya penghafal Quran dikejar-kejar. Betul. Difitnah, betul. Bahkan ditakuti ya. Nah, jadi banyak yang dibuat agar orang tidak mau lagi menghafal Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik kalian adalah menghafalkan, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ketika hidup dunia pasti mati, nanti kan ngarepnya surga ya Bu ya. Betul nggak? Di sini pengen masuk surga nggak? Siapa yang pengen masuk surga? Banyak ya. Oke, pengennya sekarang apa nanti? Oh nanti. Pasti tanya sekarang atau nanti, maunya nanti ya. Karena kalau dibilang sekarang rada repot nih. Hari ini harus segera minta malaikat Israel datang ya. Ibu, masuk surga itu ada nggak pintu Al-Quran? Yang mana? Ada. Setahu saya adanya sedekah. Terus puasa. Terus apa lagi? Banyak ya. Ada 8 pintu tuh. Kemarin saya cari-cari, di mana ya pintu Quran gitu ya. Ternyata Bu, bukan pintu Quran yang dijadikan. Jadi bukan pintu. Nanti bayangkan kalau mau masuk surga ya, ada nama pintu ini, pintu ini, pintu ini, pintu ini. Yang paling enak nih ibu-ibu Pak. Ibu-ibu paling enak. Kenapa? Kalau Bapak masuk surga pintunya macam-macam, dan yang paling gampang, yang paling aman adalah pintu syahid ya. Nah, itu kan harus perang di jalan Allah, luka parah, sakit-sakit, nah baru mati, masuk surga. Ibu-ibu nggak usah susah-susah gitu. Caranya gampang Bu ya, gimana? Melahirkan, meninggal, nah gitu ya. Atau menjalankan sholat wajib saja, puasa wajib saja, jaga kehormatan, taat sama suami, masuk surga dari pintu manapun. Wah, itu enak tuh. Ya. Jadi pintu surga udah beres. Nah, Quran ada di mana? Quran ada di mana? Di dalam. Di dalam surga itu nanti ibu-ibu sekalian ada tingkatan level surga. Nah, dalam riwayat yang sahih dikatakan tingkatannya sampai 100 level. Sampai 100 level. Jadi level paling bawah sampai naik makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus. Kita mau yang mana? Ya lumayan lah paling bawah ya. Nah, tapi diceritakan, digambarkan bagaimana cara menaiki level tadi. Cara menaiki levelnya adalah kita akan dihitung berapa jumlah hafalan yang kita miliki saat ini. Jadi ibu-ibu, kalau mau level yang paling tinggi mungkin udah 30 juz ya. Kalau yang di bawah, juz 30 lah. Tapi level surga paling bawah juga udah oke ya. Cuma ibu hati-hati, di surga nanti banyak yang menyesal. Kalimatnya menyesal. Apa? Penyesalan penduduk surga adalah, andai aku tambahkan 1 zikir saja, aku akan naik 1 level surga di atasnya. Jadi jangan dianggap di surga nggak ada penyesalan. Ya, ada penyesalan. Nah, zikir itu apa? Salah satunya disebutkan zikir itu adalah bisa tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Atau ya zikir yang paling tinggi nilainya adalah Al-Quran. Jadi kalau zikir yang tinggi nilai yang bukan Al-Quran adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Coba kita baca.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu zikir menaikkan derajat, satu zikir jadi tanaman surga, satu zikir jadi bunga yang indah di surga nanti. Maka orang yang banyak berzikir, dia akan mendapatkan keindahan yang lebih dahsyat di surga nanti. Dan ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, ternyata keindahan ini ada yang mengalahkan lagi. Ya, kehebatan zikir tadi ada yang mengalahkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah zikir yang paling tinggi nilai yang tidak terkalahkan oleh zikir apapun. Maka berzikir dengan Al-Quran jadi keutamaan. Kemuliaan kita nanti dihitung berdasarkan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan hari ini jadi jalan cerita kita untuk menyiapkan agar kemuliaan itu kita dapatkan di hadapan Allah di akhirat nanti, di surganya Allah. Dengan Al-Quran. Jadilah penghafal Al-Quran. Al-Quran menawarkan K. Apa itu? Kemuliaan. Kalau empat-empatnya kuat ya. Dua. Huruf apa? Apa U? Ya. Usaha untung. Nah, ini udah bocoran ya. Untung. Untung loh. Keuntungan pasti. Satu huruf dihargai berapa? 10. Alif lam mim berapa huruf? 3. Jadi berapa pahalanya? 30. Nah, jelas semua kita tahu, tapi baik, kita lebih dengan untung akhirat. 10 kebaikan, enggak kebaikannya dunia atau akhirat? Enggak, artinya apa? Berat. Ya mungkin. Apa maksud akhirat pasti? Akhirat nggak usah dihitung-hitung. Ini kita dapat kebaikan bisa belum. Tetapi Al-Quran jelas. Bahkan ayat yang mengatakan innalladzina yaquluna kitaballahi wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan tabur. Surah Fatir 35 ayat 29. 35 ayat 29. Apa kata? Ini kata Allah, innalladzina, orang-orang yang yatluna kitaballahi, hari-harinya dia gemar membaca Quran, wa aqamus salata, dan mendirikan wa mimma razaqnahum, berinfak dengan sebagian rezeki, sirron wa alaniyah, ya diam-diam dan terang-terangan. Apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi selamanya sampai hari kiamat. Lan tabur. Jadi orang yang rugi baca Quran. Gitu. Insyaallah itu panen raya untuk dunia kalau yakin. Maka ibu-ibu sekalian, untungnya jelas. Satu huruf berapa? 10. Nun berapa? Satu orang baca 10 ya? Ya. Tapi yang ngajar juga dari yang diajar. Nah, ini mau cerita nih. Untungnya gimana supaya banyakkan ya? Nah, coba. Satu orang baca, diajarkan, dapat pahala yang belajar. Sekarang yuk, kita ramai-ramai baca ya. 1, 2, 3. Nun. Dah. Tanya, ini berapa orang jumlahnya peserta? 7. Kayaknya 100 ya. 75 kok jadi 100 ya? Ya udah. Berapa jumlahnya? 100. 100 kali 10 udah berapa? Berapa? 1000. Masya Allah. Ibu kalau baca sendiri 10. Tapi kalau bacanya ngajari rame-rame gini berapa? 1000. Dahsyat nggak untungnya? Gede nggak untungnya? Kebayang nggak di akhirat nanti panennya gimana? Jadi siapa yang lebih besar untungnya? Yang belajar apa yang ngajari? Ulang-ulang, yang mantap dong jawabnya. Yang ikhlas gitu ya. Mana yang lebih untung? Yang belajar apa yang ngajari? Betul. Yang lebih untung itu? Yang paling untung yang ngadain. Loh iya, saya cuma dapat pahala yang belajar. Yang ada dapat pahala yang belajar dan yang Masya Allah. Jadi inilah dakwah ya. Nah, inilah yang inginkan agar syiar ini bisa terus ya. Nah, yang belajar untung, yang ngajari untung, yang ngadain lebih untung. Tapi ada yang paling enak. Nah, ini saya jawab paling enak. Siapa? Yang ngundang. Belum tentu yang ngundang nih datang loh. Tentu ya. Ah, dia ada di rumah karena mungkin sakit, karena mungkin apa gitu ya. Tapi dapat nggak Pak? Itulah
Al-Quran ini berprofit kita akhirat. Membolehkan kita ngitung pahala karena dikasih motivasinya. Yang berikut apa? Ada ibu-ibu mungkin yang merasa keberatan dengan, duh, menghafal itu susah. Susah nggak sih? Sulit nggak sih? Ya jujur aja. Sulit nggak? Sulit ya? Oke, kalau memang sulit tuh bagus apa jelek sih? Orang-orang yang ahli Quran, mahir dengan Quran, maka derajatnya ditinggikan sejajar dengan malaikat. Dah. Tapi orang-orang yang tidak mahir Al-Quran, terbata-bata, membacanya susah, baru baca aja susah, paling ngafal. Apa dia? Ngafal pagi, zuhur lupa. Ada yang gitu? Subuh dihafal, duha hilang. Ada? Yang lebih hebat, dia hafal ayat pertama, ayat kedua dihafal, ayat pertama hilang. Hah? Ini reunian ya? Iya. Ada yang hafal nambah 3, hilang 3 ya. Nanti nambah 5, hilang 10. Lama-lama malah habis hafalan. Ibu, kalau ngalamin gitu jangan putus asa dulu. Kenapa? Karena ingat Quran ada keuntungannya loh. Keuntungannya dari mana? Bukan dari banyak hafalan. Tetapi apa? Dari banyak bacaan. Loh, kalau saya udah mahir, saya baca Quran sekali 2 kali hafal, maka pahalanya cuma 2 kali. Kalau ibu dan bapak susah ngafal Quran, 10 kali baru hafal, berarti pahalanya 10 kali. Berarti orang yang jago Quran sama yang susah ngafal Quran, bagusan mana? Hah? Bagusan mana? Iya. Tetap yang mahir ya. Ya, yang mahir tapi rajin. Karena yang mahir kadang-kadang kurang rajin. Yang dia lambat malah rajin. Akhirnya apa? Bukti tanda kasih sayang Allah. Kepada siapa? Kita yang mau berjuang. Karena yang dinilai ternyata perjuangan. Apa coba? Dapat 2 pahala. 1 atas bacaan, 2 atas usaha. Sehingga kalau dibilang orang yang susah ngafal Quran pahalanya double. Betul? Enak ya, susah ya? Nah, kalau jadi guru, ngafali yang susah-susah gini juga jangan putus asa. Kenapa? Karena pahalanya juga double. Ini buat para guru nih. Mungkin ada guru-guru yang hadir yang kadang-kadang lihat murid kok gini amat gitu ya. Santri kok gini amat. Alhamdulillah pahalanya double. Panen akhirat nanti. Untung. 3. A. K-U-A. Hanya apa? Ampunan. Ampunan bahasa akhiratnya syafaat. Al-Quran menawarkan syafaat kepada siapa? Orang-orang yang dunianya punya dosa. Di sini ada yang punya dosa? Oh ada. Oh dibalik pertanyaannya. Ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Boleh angkat tangan. Kalau angkat tangan itu dosa dia. Dia bohong ya? Mana ada manusia lahir nggak pakai dosa? Nabi Adam aja ada dosanya. Yang imannya sempurna. Kenapa? Karena Allah ciptakan dosa. Biar apa? Sifat Ghafurur Rahimnya berlaku. Ya, sehingga apa? Yang Allah mau bukan orang yang tidak ada dosa, tapi berdosa, tapi mau minta ampun. Nah, Quran menjadi jalannya. Al-Quran akan mengikis dosa. Al-Quran akan menyadarkan kita akan dosa. Coba hati yang keras, alirkan Quran. Hati ini lama-lama akan lembut. Lembut-lembut sampai bisa menangis. Itu tanda dan ciri dosa mulai bersih. Dikeluarkan. Mereka yang tidak pernah membersihkan dengan Quran, hatinya akan keras. Mudah marah, sedikit tersinggung, sudah langsung dahsyat efek emosinya. Maka Al-Quran ini bisa menjadi obat jiwa, ya, yang sekaligus nanti bisa jadi obat fisik. Ibu-ibu nanti kalau ada waktu saya ingin cerita gimana jadi obat fisik sekaligus ya. Tapi kalau ada waktu aja ya. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang kita dapatkan di akhirat? Di akhirat, faida jatis sakha. Surat apa tuh? Abasa, hafal semua ya. Apa artinya? Waktu nanti dibangkitkan, ditiupkan sangkakala untuk kemudian manusia hidup lagi. Faida jatis sakha. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Lari teman-teman dekat kita. Wa ummihi wa abi. Ibu ayah yang katanya dulu sayang sama-sama hidup, ndak ingat sama anaknya. Seperti kita nggak akan ingat sama anak kita. Maka cuma sekarang kesempatan ingat sama anak dan orang tua. Sekarang aja. Karena nanti sudah nggak sempat, ya.
wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Istri, suami, nggak lagi diingat yang katanya sayang, cinta sampai mati katanya. Pas hidup nggak bisa lagi. Ya, termasuk anak yang kita sayangi. Semua pergi meninggalkan kita dan itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Di hari apa? Di hari mizan, di hari hisab. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, maka lalu Allah berikan kesempatan kepada kita. Nanti di akhirat ada syafaat yang datang menyelamatkan kita, nolongin kita waktu nggak bisa jawab. Bahasanya kalau ada soal kuis dunia nih, call friend ya. Call friend, ya itulah yang kita bisa hadirkan. Siapa yang bisa kita hadirkan? Udah nggak ada lagi. Semua sedang ngurus nafsi-nafsi. Akan menentukan surga atau neraka. Dan satu yang setia selalu menunggu. Siapa? Al-Quran Al-Karim. Al-Quran yang kita akrab atau tidak hari ini. Al-Quran yang kita abaikan atau kita cintai. Al-Quran yang jadi pegangan atau buangan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, inilah yang sedang kita cari hari ini. Keselamatan di akhirat. Yang di sana nggak bisa lagi kecuali amal kita yang sekarang dunia. Nah maka Rasulullah katakan Al-Quran akan datang menemui kita. Ternyata Quran nanti datangnya ibu dan bapak, itu bukan datang langsung satu gerombol Al-Quran yang besar kitab itu. Digambarkan datangnya Al-Quran nanti menolong kita adalah surat demi surat. Nah, surat apakah yang pertama? Ada yang tahu? Surat bukan Al-Fatihah. Ternyata surat yang pertama surat Al-Baqarah. Al-Baqarah akan mendatangi kita pertama, bantu kita. Yang kedua, surat kedua disebutkan oleh Rasulullah, surat Ali Imran. Datang lagi yang kedua, surat Ali Imran. Jadi, kalau kita berkias, berarti surat yang datang nanti pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Kapan ya Al-Ikhlas datang? Maksudnya gini, kita sibuk aja sama Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu kan. Kita mengabaikan Quran yang lain gitu. Kenapa tidak? Mulai hari ini, yuk Qurannya semuanya yuk kita niatin, boleh? Boleh? Siap nggak? Kita ngapalin semua Quran? Siap ya? Walaupun sulit, nggak apa-apa, atau pahalanya jadi double ya. Yang penting niat dulu, boleh? Hafalkan Quran dari depan. Ya, nanti hafal Quran dari depan dan kami punya program namanya PISTOL. Apa? PISTOL, pistol. P-nya program, I-nya intensif, S-nya studi, T-nya tahfidz, O-nya on, L-nya line. Jadi pistol, program intensif studi tahfidz online. Menghafal online 1 hari cukup 1 ayat. 1 hari cukup? Nggak berat ya? Nah, kemudian targetnya setahun hafal surat Al-Baqarah. Targetnya apa? Setahun hafal surat Buat apa? Mancing. Kalau Al-Baqarah bisa hafal, dia kan surat terpanjang. Berarti surat Al-Imran bisa dong. An-Nisa bisa. Betul. Tapi kalau kita matokannya An-Nas, yang lain nggak termotivasi ya. Oke. Jadi ibu-ibu, saran saya habis acara ini, lanjutkan program menghafal Al-Baqarah 1 hari cukup 1 ayat. Jadi hari pertama apa isinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Ringan enggak? Ringan. Besok zalikal kita. Besoknya lagi alladzina yu'minu walladzina yu'minu ulaika 5 hari. Ibu-ibu tadi ketawa. Karena apa? Kok gitu amat? Tapi belum tentu loh kita ngamali. Kalau kita ngamalin, insya Allah Al-Baqarah itu 286 ayat. Ya. 1 tahun berapa hari? 365 deh, pakai yang paling lama gitu. Masa nggak hafal? Kan gitu. Kenyataannya. Apakah ibu-ibu sudah hafal surat Al-Baqarah? Usianya udah lewat setahun belum? Jadi persoalannya bukan setahunnya.
Persoalannya adalah kita tidak pernah memutuskan memulai. Betul? Andai hari ini jadwal kita memulai. Andai ya. Berarti tahun depan kita bikin acara lagi ya Bu Dokter ya? Kita bikin acaranya wisudaan Al-Baqarah. Boleh. Jadi kuncinya apa? Gimana caranya satu ayat istiqomah. Nanti kalau ibu-ibu sudah dapat begini, habis Al-Baqarah kita wisudaan ya. Nah mudah-mudahan udah gak ada COVID nih ya. Jadi wisudaan kita di masjid ya. Masya Allah, kita baca tilawah Al-Baqarah full. Puncaknya kita undang masyarakat, kita kasih tahu kami hafal surat Al-Baqarah di usia sudah lanjut. Nah, gitu kalimatnya. Ya, usia apa? Usia paling bagus menghafal Quran, ibu-ibu tahu nggak? Usia berapa? Tahu? Hah? Bukan 15 tahun, bukan 7 tahun. Usia yang paling bagus menghafal Quran adalah usianya Nabi ketika dia mulai menghafal Quran. Berapa? 40 tahun. Di sini kan usianya rata-rata di atas 40 ya. Walaupun pakai cadar kelihatan lah. Benar ya? Jadi tidak ada orang yang boleh bilang terlambat 40 tahun kok baru mulai. Nggak terlambat, malah itu baru mulai. Kapan selesai menghafal Quran? Kapan? 63 tahun Rasulullah baru selesai menghafal? Artinya apa? Usia tua masalah? Enggak. Di sini ada yang lebih dari 63. Ada ya? Ada. Nah, yang ada apa yang kita lihat dari yang ada. Jangan lihat lagi 63-nya, tapi lihat Rasulullah menghafal Quran sampai titik nafas terakhir. Apa artinya? 40 tahun mulai, berhentinya kapan? Pas mau mati. Jadi yang sekarang datang udah mau mati? Iyalah, kita semua mau mati ya. Mau mati maka rencanakan menghafal ya. Minimal surat nanti 1 tahun lagi kita wisuda Al-Baqarah. Siap? 1 hari 1 ayat aja. Dah, Bu. Tapi nanti kalau sudah Al-Baqarah, kalau bisa jangan mati dulu ya. Kenapa? Nggak enak matinya. Misalnya, ya, kalau hafal 30 juz kan fifth. Masa Fulan bin Fulan Al-Baqarah. Kan nggak enak ya. Tapi nggak apa-apa juga ya. Insya Allah jangan juga cuma niat Al-Baqarah yang dihafal, tapi keseluruhan Al-Quran. Kenapa? Niatnya aja udah sampai. Niatnya aja sampai. Ya, baru kita alif lam mim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hafidz Quran nggak? Iya. Kalau niatnya 30 juz. Tapi kalau niatnya Al-Baqarah, ya Al-Baqarah aja. Ya kan? Kalau nggak ada niat, ya nggak jadi apa-apa. Rugi nggak? Sehingga ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sahabat kita ini Al-Quran, ketika kita niatkan ingin terus bersama Quran sampai mati dan dihidupkan lagi, maka niat sampai Al-Quran akan jadi syafaat nanti. Ya Rabbal Alamin. Jadi insya Allah ibu-ibu sekalian, kita hari ini punya komitmen bagaimana nyicil kredit Al-Quran. Setuju ya? Jangan mobil motor rumah aja di kredit ya. Amal di kredit. Baik. Yang terakhir, T. Apa? T? Terakhir nanti kita bahas. Terakhir kita bahas ya. Baik. Ibu-ibu sekalian, terakhir kita bahas karena saya ingin bukti benar nggak manfaat yang T ini ada. Caranya gimana? Pagi ini kita demo ya. Demo apa? Demo menghafal Quran. Boleh? Boleh ya? Siap ya? Karena kalau cuma materi saja kan janji saya tadi saya cuma pelatih ya. Kalau pelatih ya kita latihan. Harapan saya ibu-ibu bisa praktekkan di rumah ya, walau tidak ada kita nggak jumpa. Yang kedua, ibu-ibu bapak bisa ngajari. Ngajari siapa? Mungkin anak kita, mungkin suaminya nggak datang, istri yang nggak datang, orang tua, tetangga. Kenapa? Karena cara latihannya praktis, mudah dipahami insya Allah. Ya, siap ya. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah seharusnya ibu-ibu bawa Quran. Yang Qurannya ini sudah kita namanya di puzzle. Tetapi nggak usah repot-repot. Saya tahu pasti ada yang bawa, ada yang enggak nih biasanya. Makanya saya udah siap-siap. Saya punya Quran mini. Quran apa? Quran mini yang saya ambil dari Quran yang besar. Saya pinjamkan ya, boleh ya? Saya pinjamkan. Kalau nggak cukup berarti 1 berdua. Silakan dibagi. Ya, dibagikan. Biar khusyuk lagi. Ya, biar cepat langsung dioper gitu. Kita baca doa Quran lagi ya.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura. Di luar. Jangan begini, yang lain. Gak apa-apa. YouTube dibutuhkan. Ini streaming. Ya, dan Bapak dirahmati sahabat Al-Quran yang mulia, pada kesempatan ini mengajak saya bawakan itu untuk membantu membuat strategi dalam menghafal. Ini kalau lihat kan kadang kita, betul ya? Tapi apa? Kenikmatan harusnya. Nah, targetnya apa? Jangan jadikan beban, tapi jadikan kenikmatan. Maka kami sebut metode ini namanya Quran puzzle. Kami sebut namanya Quran. Kenapa disebut Quran puzzle? Karena ya Quran ini mau kita potong-potong. Jadi Quran tuh kalau hafal banyak nggak mungkin bisa. Harus dipotong. Jadi hari ini kita akan motong ya Bu. Pak, bawa gunting nggak? Oh enggak. Ya. Tidak pakai gunting tapi pakai mental. Pakai mental. Maksudnya apa? Ibu-ibu punya kemampuan memotong potongan Quran menjadi kecil-kecil. Jangan besar-besar. Caranya, nanti di rumah, ambil kertas kosong. Kertas kosong ini buat nutup bagian yang tidak dihafal. Jangan terlihat halaman full. Kenapa? Karena otak kita, walaupun kita diam, dia punya dia punya omongan sendiri, pikiran sendiri. Ya, sehingga apa? Motivasi orang mau atau tidak mau itu karena apa? Karena Quran, karena dia mengakuban. Ini mah nggak mungkin, nggak bisa. Yang bikin dia gagal kalimat itu. Nah, maka keterampilan kita nanti adalah merekayasa ya otak kita, manipulasi otak kanan. Sebutlah gitu lebih tegas. Caranya adalah dia puzzle. Puzzle itu apa? Potongan. Jadi yang banyak jadi sedikit. Prinsip. Nanti saya latih bagaimana cara membuat potongan. Ya. Apa itu puzzle? Puzzle ini permainan. Kalau permainan apa? Permainan tuh nggak usah disuruh ya. Permainan tuh menyenangkan. Bikin betah nggak? Nanti target kita bukan soal banyak, tapi betah. Itu ya. 3. Apalagi? Puzzle itu gambar atau tulisan atau bunyi. Gambar. Biasanya puzzle itu apa sih? Gambar dipotong-potong, dibongkar, dipasang lagi ya. Nah, begitu yang kita lakukan sama Quran. Qurannya jangan cuma dihafal bunyi, tapi dihafal gambar atau bentuk. Sehingga Al-Quran nanti bisa kita hafal bentuk dan nggak capek ngafalnya. Tidak capek, karena kalau orang menghafalkan bunyi, filenya besar. Akan cepat memberatkan memori. Nah, maka caranya siasati dengan dibikin potongan, tapi potongannya bukan bunyi, tapi potongannya gambar, alias gambar yang terbaca, ya, sehingga bisa kita bunyikan. Nah, ini yang akan kita latih berikut ini. Siap ya Bu ya? Siap ya Pak? Walaupun banyak ahli-ahlinya, kita nanti sharing saja. Mudah-mudahan kita pertemukan hal yang berbeda, supaya lebih efektif. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, caranya. Bukan cara dulu, hasil kali ya, lebih pas ya. Ini. Surat Ar-Rahman ada berapa? Itu contohnya surat Ar-Rahman ya. Kenapa saya pakai surat Ar-Rahman? Karena surat Ar-Rahman ini paling enak untuk di puzzle. Menjadi bahan pertama tuh paling gampang dilatih. Kalau ditanya levelnya. Kalau ditanya isinya, ada ayat yang berulang berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, akhirnya apa? 1 dibaca, 31 hafal. Karena diulang 30 kali. Nah, jadi ayat ini ya,
ayat ini membuat kita mudah, tapi juga sebagian membuat sulit. Contoh, ya, coba dengarkan. Terusin ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Teruskan. Teruskan. Bukan ulangi. Teruskan. Bingung kan? Begitulah. Yang mana yang mau diterusin? Sehingga kadang-kadang kalau dia menghafal surat Ar-Rahman suka kebalik-balik. Betul ya? Tapi kalau menghafal dengan metode ini, insya Allah kuat. Kalaupun salah, langsung sadar gitu. Ya, kenapa? Coba contoh ya, contoh aja. Coba lihat ayat terakhir. Surat Ar-Rahman surat nomor 78 ya. Baik, 78. Apa tuh isinya? Tabarakas murabbika dzil. Nah, ketika ketemu ini, ibu-ibu, ini cuma demo aja ya, demo. Demo saya akan baca sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Mundur. Rabbika jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin nisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatumithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun nisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman. Sadaqallahul adzim. Ada yang salah? Nyangkut. Mikir? Kira-kira ibu kalau saya tantang gitu bisa nggak? Bukan nggak? Ya. Kenapa? Karena setelah ini, insya Allah bisa baca model tadi. Tapi kan pasti ada pertanyaan. Tadi saya baca mundur ya. Baca nggak saya? Melihat nggak? Baca. Di mana saya baca? Di imajinasi saya. Punya tadi Quran dalam. Jadi ibu-ibu bacanya lihat mundur. Ya bisa lah, tadi kan mundur. Lihat. Pahalnya kalau nggak lihat bisa nggak? Bisa kalau sudah belajar. Siap? Jadi nanti baca maju, mundur, bahkan bisa diacak-acak. Bahkan nomor-nomornya nanti bisa dihafal dengan cara dites. Jadi pada program POS ada di sini yang hadir berapa orang? 1, 2, 3, 5, 6 ya di luar. Masya Allah. Kalau bapak belum ada ya? Emang kelas baru diikuti ibu-ibu pak. Bapak agak susah kita Masya Allah ya. Ini mentor ya, mentor peserta lengkap di sini ya. Nah nanti kita mudah-mudahan akan lanjut dengan Al-Baqarah, tapi sekarang latihannya Ar-Rahman ya. Kenapa? Karena supaya semua bisa dulu. Nanti dipraktekkan boleh Al-Baqarah, boleh An-Naba, boleh Al-Waqi'ah, boleh Yasin. Sehingga apa? Targetnya bisa ngebayangin apa yang kita hafalkan. Dan ini akan jadi hafalan yang kuat dan bisa lama bertahan di memori. Jadi agak susah lupanya malah. Ya, langsung demo. Ibu-ibu, bapak maunya ngafal dari depan atau belakang? Depan aja lah ya. Depan ya. Kasihan kalau dari belakang. Kita depan dulu. Baik, sekarang caranya. Kita sama-sama dulu baca dari tangan dulu. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, caranya adalah kita akan hafal, jangan banyak-banyak. Kalaupun iya, maksimal kita kunci dia dengan 5 hitungan.
5 hitungan, 5 ayat gitu. Kenapa? Karena tangan kita ini cuma 5 jarinya. Nanti kita mau tempel hafalan ini di jari tangan. 5 ayat. Besok 5 ayat, besok 5 ayat, besok 5 ayat, gitu aja. Nah, tapi 5 ayat ini ayat-ayat yang tidak terlupakan. Yang prinsip begitu. Nah, caranya adalah ayatnya jangan langsung 5. 1 dulu. Ini 1 ya. Dari 5 ini kita sepakati ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Kalau besok-besok mau lanjut, ini 6, 7, 8, 9, 10. 0, 1 sama 0. Ya. Ini 11, 12, 13, 14, 15. Ini 25. 2 dan 5. 3 dan 5. 4 dan 5. 5 dan 5. 6, 6, 5. Nah, kalau gini, nah ini 95. Ya. Kalau ini 99. Kalau begini 77. Dah. Nah, kalau ini berapa tadi? Nah, kalau gini. Bukan, ini 0 sama 0. Berapa? 100. Kenapa? Karena kaki kanan saya maju 1. Oke ya. Kaki kanan saya maju 1. Berapa ini tadi? Salah, 200. Karena kaki kiri saya maju. Ya. Udah. Berarti ini berapa? Nah. Kok 99? Kan kaki kanan kiri maju. 200. Padahal ayat Al-Quran paling banyak berapa? 286. Berarti cukup nggak cuma pakai tangan kaki? Cukup. Nah, kalau masih bingung, lihat di YouTube nanti ya. Ada cara ngitung 1 sampai 286. Insya Allah begitu. Nah, tapi kita cuma 5 dulu ya. 5, baik. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kita cuma main jari sedikit. Nah, yang kedua, orang biasanya menghafal dengan bunyi, maka kita menghafal dengan bentuk. Bunyi dirubah dulu jadi bentuk. Bayangan. Caranya, lihat ayat 1, mata cuma melihat ayat 1. Silakan. Silakan lihat pada bahan belajar. Ayat 1. Isinya apa itu? Tapi jangan dibaca dulu. Lihat dulu. Karena kalau dibaca kita udah tahu ya. Latihannya adalah membayangkan tulisan ayat 1 termasuk nomor-nomornya. Caranya meremelek. Ya, tutup mata, buka. Tutup mata, buka. Sambil lihat, tutup mata, buka. Pas tutup, usahakan terbayang. Baik. Kalau sudah atau belum, saya minta semua melihat ke depan. Semua melihat ke depan. Dah. Ya, bayangkan yang tadi terbaca. Yang tadi. Kalau bayangannya hilang, ngintip. Ngintip. Nah, gitu ya. Jadi ngeliatnya jangan lama-lama. Ngintip. Nah, kayak orang moto, cekrek gitu. Ya. Dah. Sekarang lihat ke depan, bayangkan ayat 1, huruf-hurufnya semua udah. Coba deh, sebelum kita baca ya, tuliskan di udara. Ayo. Tangannya angkat. Tulis di udara. Ya. Nah. Angkanya ikut ditulis. Karena angka masuk dalam bagian hafalan. Nomor ayat. Dah. Nah, sekarang cocokin, sama nggak? Sama bagusnya. Oh enggak, langsung bilang enggak. Oke, sekarang ulangi tulis di karpet. Karpet. Jadi ada alasnya. Oke. Caranya sama dengan yang di udara karpet. Dah. Kira-kira ibu-ibu, bapak, enakan mana? Nulis di udara apa karpet? Oke, pasti enakan karpet. Tapi persoalannya kan kita mau latihan yang di udara ya. Yang dibayangkan, berarti dua-duanya harus bisa. Nah, tetapi menulis di karpet akan membuat bayangan menjadi semakin kuat. Betul? Teorinya gitu. Nah, nanti di rumah dilanjutkan level yang lebih tinggi. Tuliskan di kertas. Tuliskan di kertas. Pakai bolpen, jangan pakai pensil. Tetapi tidak boleh menyontek. Caranya membayangkan dulu, baru menulis apa yang terbayang. Kebetulan ayatnya pendek ya. Kalau ayatnya panjang ya ikuti polanya ya. Baik. Baru kita mulai sekarang. Lihat ke depan. Bayangkan. Kalau nggak terbayang, ngintip lagi dikit. Angkat lagi kepala. Ya. Setelah ini dengarkan. Dengar dulu, nanti baru kita sama-sama membaca apa yang terbayang. Ya, kita simak. Dengar dulu. Semua diam. Ar-Rahman. Bentar. Siap. 1, 2, 3. Baca.
Ar-Rahman. Sebentar, tahan. Bayangkan lagi. Baca. Sekali lagi. Sekarang tahan ya. Tahan ya. Tetap membayangkan. Coba sebutkan apa huruf yang pertama. Alif. Kedua. Ketiga. 4. Terus. Ya, lihat. Berapa huruf semua? 6. Berapa pahalanya? Salah. Berapa pahalanya? Masa 60? Masa 60? Bu, kok 600? Tadi baca berapa kali? Nah, itulah. Itu ya. Jadi kita penghafal Quran tuh nanti nggak sadar panen pahala. Dunia aja nggak sadar masih menyebut 60 ya. Nah, beda kalau baca ya. Nah, ini motivasi dulu semangat kita. Sehingga semangatnya semangat huruf. Detailkan hafalan pasti dia makin kuat. Dah, sekarang coba. Apa arti Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Nah, arti ini ikut kita masukkan ke hati kita. Ya, pertama sih ke akal kita dulu, nanti kita transfer ke hati kita. Nah, apa dia arti dari Ar-Rahman tadi? Yang Maha Pengasih. Yuk, sekarang kita coba baca lagi. 1, 2, 3, baca. Ar-Rahman. Apa artinya? Yang Maha Pengasih. Ayo, baca lagi. Yang Maha Pengasih. Baca lagi. Yang Maha Pengasih. Baca lagi. Nah, kalimat yang Maha Pengasih itu kita simpan di hati kita, masukkan dalam pikiran kita dulu, supaya apa? Bacaan kita nggak kosong. Ya, nanti bagaimana memindahkan dari akal kita ke hati? Caranya ditafsir, memahami apa makna dari Ar-Rahman. Itu bagian akhir nanti. Ya, baik, ibu-ibu sekalian, saya rasa nggak ada masalah ayat 1 ya. Kenapa? Bukan soal pendeknya, itu udah ada di hati kita. Tiap hari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Itu jelas. Ar-Rahmanirrahim. Baca lagi. Cuma mungkin bacaannya cuma sekedar bacaan kali ya. Nanti Ar-Rahman ini disebutkan oleh Allah di awal ayat menjadi istimewa, ada sebab. Ya, ada sebab. Dan bahkan kata Ar-Rahman dalam Quran banyak sekali diulang berkali-kali. Kalau boleh saya anggap, ibu-ibu jadikan Ar-Rahman ini zikir. Ya, pahalanya jelas, jadi hafalan. Betul? Harganya paten. Ya, 10 per huruf. Oke, lewat dulu. Tapi sebetulnya bukan kita mau lewatin. Kita harus nambah tanpa melupakan yang lama. Caranya apa supaya nggak melupakan yang lama? Jangan pernah nambah sebelum yang lamanya kuat. Prinsip. Jangan pernah nambah sebelum yang lama kuat. Maka mulai kita menambah ayat kedua. Oke, lihat lagi. Cara sama. Ayat 2. Lihat, matanya melihat ayat 2. Meremelek. Ya, buka tutupnya boleh lama, boleh sebentar, boleh berkedip-kedip. Sesuai dengan selera. Ya, setelah sudah terbayang, bayangkan dalam keadaan mata terbuka. Jadi mata terbuka perlu kita kalau sholat matanya terbuka. Ya, kalau merem terbayang wajar. Sekarang terbuka tapi terbayang. Siap. Ya. Sekarang lihat ke depan semua ayat 2. Nomor ayat jangan lupa dihafal ya. Lihat ke depan bayangkan. Kalau hilang bayangannya intip. Hilang bayangannya intip. Intip itu berarti ngelihat sebentar. Kayak kamera yang dia cuma cekrik gitu saja. Ya. Itu jauh lebih daripada melihat banyak. Baik. Kalau sudah, ayo kita. Satu. Ditulis. Satu ayat. Ayat 2. Cocokin. Jangan lupa nyocok dulu. Kalau cocok, nulis lagi. Cocok. Tuliskan di. Kalau sudah. Nomornya ikut ditulis. Ya. Nomor ikut dimasuk. Memori hafalan. Sekarang angkat kepalanya. Ya, lihat ke depan, bayangkan. Sekarang Allamal Qur'an. Ya, 1, 2, 3, baca. Allamal Qur'an. Sekali lagi.
Ulang. Huruf apa? Mim, alif, lam, qaf, ra, alif, nun. Belum lancar nih. Ya, lihat. Allamal, baca. Apa arti allama? Yang mengajarkan. Al-Quran, Al-Quran. Ayat berapa? Allamal Quran artinya yang mengajarkan Al-Quran. Siapa? Ar-Rahman. Yang dimaksud adalah Allah yang sifatnya Ar-Rahman tertentu, ya. Nah, allamal Quran, ilmu yang akan Allah ajarkan kepada kita hari ini dari Allah, cuma dilewatkan oleh guru, metode media, gitu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, yakinlah bahwa kita nih sekarang lagi mendekat terus dengan Allah, betul ya? Kenapa? Ini lagi belajar langsung nih. Ya, allamal Quran artinya yang mengajarkan. Kalau ada yang kesulitan dengan Al-Quran, mintanya sama Allah dimudahkan. Ya, Allah menjamin apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah jamin bahwa Allah akan mudahkan untuk kita menghafal Al-Quran. Surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ada satu surat yang isinya sama semua. Ya, surat Al-Qamar 54. Ayatnya 17, 22, 32, dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh dia Allah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Allah yang bilang sampai 4 kali. Tandanya apa? Garansi, 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 garansi. Yang kedua, ulama menjelaskan orang menghafal Quran itu pahalanya 4 kali lipat lebih baik daripada yang cuma membaca. Nah, silakan mau ambil yang mana. Baik, sampai sini Ibu lihat kita akan menguatkan dengan cara mengulang. Mengulang, tapi sekarang diikat. Ayat 1 dan 2. Siap ya? Ayat 2 dulu. 1, 2, 3. Baca. Allamal Qur'an. Ulangi. Allamal Qur'an. Ayat 1. Ar-Rahman. 2. Jadi bukannya karena bunyi ya, bukan karena tetangga kita ngaji ya, tapi karena kita membayangkan yang tertulis. Jadi bolak-balik bacanya. Ya, udah. Ayat 1 lagi. Ar-Rahman. 2. 1. 2. Alhamdulillah. Insya Allah nggak berat sampai tahap ini. Kenapa? Karena cuma bebannya. Betul? 2, ngitung angka 1, 2 nggak akan terbalik-balik. Dah, bebannya juga ringan. Nah, jadi ibu-ibu ini puzzle. Dipasangkan 2, 2, 2. Betul? Lama-lama utuh satu gambar. Kalau ngarepin satu gambar langsung sempurna, berantakan. Dah, jadi sekarang baru boleh ayat 3. Jika 1, 2 tadi lagi. Ya, bolak balik. Sekarang kita akan masuk ayat 3. Caranya sama. Tadi, lihat meremlek. Yuk, silakan. Nomornya ikut di apa? Ya. Oke, lihat ke depan. Pandangan ke depan, bayangkan. Jika tidak terbayang. Ya. Sekarang dengarkan dulu. Khalaqal insan. Ya, angkat. Baca. Khalaqal insan. Ulangi, bayangkan, ulangi. Khalaqal insan. Sekali lagi. Khalaqal insan. Coba tulis di udara, tulis. Ya. Tulis di karpet. Lihat artinya. Apa? Khalaqa. Katakan al-insan, manusia. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Siapa?
Ar-Rahman. Balik lagi ke awal ya. Jadi ibu-ibu jangan jauh-jauh ya. Jangan cuma baca menciptakan. Resapi lagi. Bagaimana manusia ini diciptakan? Nah Bu, kalau tahu rumus-rumus kehidupan, manusia diciptakan terbuat dari apa, maka ibu-ibu dan bapak-bapak akan tahu cara untuk mengobati tubuh manusia. Ini ajaib ya. Kalau cukup nanti sedikit ilmunya kita bahas. Bagaimana gara-gara kita tahu manusia tercipta dari bahan apa saja, maka nanti kita tahu bagaimana mengobati jika ada masalah-masalah yang muncul atau merawat tubuh kita jangan sampai ada kerusakan, sekaligus membantu saudara-saudara yang lain, termasuk gimana kalau ketemu pasien orang kena COVID misalnya ya, atau ada yang mandul nggak punya anak, nah gitu-gitu kan. Penciptaan manusia perlu kayak gitu, perlu kali ya. Bu dokter lebih ahli sebetulnya, cuma kebetulan saya mempelajari ilmu penciptaan manusia dari Quran yang berhubungan dengan kesehatan. Makanya kalau kami mempelajari ilmu itu kita pakai buat menjaga stamina kita di jalan. Ya kan bayangkan, nyupir cuma berpasangan, kami ini bukan supir lintas Sumatera loh ini. Lintas apa Jawa ya. Nah, tapi ya udahlah, udah berhasil sampai sini. Lulus belum? Oh belum ya. Belum sampai Aceh ya. Baik, kembali ke ayat 3. Baik, sekarang khalaqal insan, baca lagi. Sekarang angkat jari 3. Tadi 1 udah, 2 udah, jari 3 sekarang. Ya, yuk baca. Khalaqal insan. Ulangi. Nah Bu, sekarang kan gini, ayatnya kan ada 3 tuh. Ada yang di kanan, ada yang di tengah, ada yang di kiri ya. Berarti tempatnya nggak satu ya. Prinsip, karena bentuk kita harus tahu posisi tiap ayat. Termasuk posisi tiap huruf, posisi tiap nomor. Ini akan membantu kita nanti menguatkan hafalan dan memanggil hafalan yang lupa. Ya, hafalan ini kadang-kadang terlupakan. Nah, manggilnya pakai apa? Posisi. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini 1 2 3. Maaf kalau dari sana berarti 1 2 3 ya. 1 2 3. Nah, berarti nanti kalau kita baca, ibu-ibu bayangkan ini satu baris. Ya. Ada nomor-nomornya, kemudian tunjuk sesuai dengan nomor. Kalau nomor 1 berarti yang jari yang ini diangkat. Kalau 2 yang ini, 3 yang ini, tapi yang ditunjuk hurufnya. Bukan ditulis. Ingat gak waktu dulu kecil baca Quran pakai lidi? Ditunjuk gitu ya. Nah, tapi kita tunjuknya pakai jari, tapi imajinasi, imajiner, ya. Jadi gerak. Ya, ayo kita mulai dulu biar ngerti. Yuk, 1. Ar-Rahman. Jadi bergerak, bergeser. Jangan lihat kitab lagi, imajinasi aja ya. 2. Allamal Qur'an. 3. Khalaqal insan. Ulangi ya. 1. 2. 3. 3. 2. 1. Nah, yang membayangkan khusyuk banget sampai tangannya nggak gerak. Ada juga yang 1 begini, 3 begini lagi. Nah Bu, gini. Ini kita lagi melatih otot otak kanan. Nah kalau bahasa gampangnya ya. Lagi melatih otot otak kanan yang sudah jarang kita pakai. Karena orang dewasa biasa pakai otak kiri. Kalau anak-anak pakai otak kanan. Maka nggak heran kalau anak-anak gampang hafal. Kalau otak kiri kan bukan buat menghafal. Buat apa? Memproses data. Kalau otak kanan menyimpan data. Nah, maka ibu kita ini otak kanan kita sebenarnya cuma kurang kuat. Maka dikuatkan dengan latihan barusan. Sehingga tolong dihubungkan antara apa yang dibayangkan dengan apa yang digerakkan. Ya. Jadi ininya ikut dilatih dulu. Nanti habis itu lepas nggak apa-apa. Jadi waktu latihan yang beban berat dulu ya. Kan latihan ini lebih panjang daripada bertanding ya. Oke ya Bu ya, siap ya. Nah, 1. Arna diangkat, jadi diangkat angka 1, ditunjuk hurufnya. Ya. Hurufnya ditunjuk. Siap ya. 1. Ar-Rahman. 2.
Allamal Qur'an. 3. Khalaqal. Mundur ya. 3. 2. 1. 2. 3. 2. 1. Nah, cara ini Ibu 1 2 3 2 1 2 3 2 1 sampai otak kita ndak boleh mikir. Ciri-ciri mikir tuh otak kerennya masih gini. Nah gini. Gitu ya. Nah ya. Nah, jadi apa? Sampai kok jelas makin lama makin enak, ada lagi tersendat ya. Nah, setelah itu apa? Baru boleh nambah. Andai. Ini andai, kita bicara andainya. Ini kan kita lagi latihan ya. Jadi kalau lagi latihan kan agak dipaksa dikit nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah sesungguhnya, andai satu baris sudah nggak kuat, jangan dilanjut. Karena itu kapasitas kita udah. Jadi, kalau kita lanjut nanti seperti orang makan, jangan. Dipaksain apa? Yang ada di dalam lagi malah. Ya, andai satu ini udah berat, lanjut. Cuma, ibu-ibu, saya mau ngambil standar normal. Standar normal ini harusnya ini belum berat. Ya, masih boleh nambah ya. Kenapa saya harus tambah? Sebab ada pindah baris. Pindah dari mana? Dari baris 1 ke baris. Kan kita belum belajar pindah baris ya. Oke. Kalau pindah baris 1 2 3, nanti pindah baris ayat 4 ya. Tangannya juga pindah. Pindah 4. Ya, tangannya juga pindah 4. Oke. Sekarang ibu-ibu coba lihat lagi ayat 4, caranya sama, merem-melek. Buka tutup. Ya. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Ya, angkat kepala, bayangkan tulis di udara. Tulis di udara pakai tangan. Tangan ini digunakan untuk membantu. Cocokin, tulis di karpet. Ulangi, tulis di karpet biar makin mantap. Kalau punya kertas, tulis di kertas. Kalau enggak di rumah nanti begitu. Ya, baik. Kalau sudah, lihat ke depan lagi. Yuk, dengar. Allamahul bayan. Ya, 1 2 3 baca. Allamahul bayan. Ulangi. Allamahul bayan. Sekali lagi. Allamahul bayan. Tahan. Apa hurufnya? Ain, lam, mim, ha, alif, lam, ba, ya, alif, nun. Angka berapa? 4. Jangan lupa nomor ayat dihafal. Baik. Ada yang nyangkut tadi? Kalau nyangkut wajib ngulang. Ya gitu ya. Kalau udah lancar nggak usah ngulang nggak apa-apa. Karena ini sekali cukup. Terus apa arti allamahu? Yang mengajarkan tapi ada hu-nya. Jadi nya. Kalau yang di atas nggak ada ya. Al-bayan. Al-bayan. Pandai bercakap, bercerita, menyampaikan. Ya. Jadi bayan ini menjadi pengganti kata kalau kita mengisi ceramah ya. Al-bayan adalah kemampuan kita menyampaikan sesuatu. Ya. Nah, yang mengajarkannya pandai bicara. Siapa yang mengajarkannya? Nyanya itu siapa? Nyanya itu siapa? Ar-Rahman atau manusia? Manusia. Yang diajarkan, yang nya itu manusia. Yang mengajarkan Ar-Rahman. Yang diajarkan Al-Insan yang ayat 3. Yang mengajarkan Ar-Rahman yang ayat 1. Clear ya? Bu, hati-hati. Gini aja bisa salah ya. Makanya perlu guru nanti ya. Oke. Jangan sampai nanti ngajinya setengah nih. Hafal harus tahu arti dan makna. Sekarang kita coba lagi. Ya, lihat tulisan, lihat artinya. Ya, angkat kepala, bayangkan, baca. Allamahul bayan. Ulangi. Allamahul bayan. Sekali lagi. Allamahul bayan. Ayat 4.
Iya, tangannya diangkat. Ya, ini penting ya. Sekarang kita mau connect antara kerja otak kanan kita dengan motorik kita. Ya, siap? Baca lagi. Allamahul. Sekali lagi. Ayat 1. Ar-Rahman. 2. Geser. Allamal. 3. Geser. 4. Turun. Mundur. 4. 3. Ke atas. 2. 1. 4. 1. 4. 2. 4. 3. 4. Ya, sekarang siap. Saya mau acak dikit ya. 1. 3. Mundur 1 ayat. Maju 2 ayat. Naik 1 ke atas. Naik 1, naik. Ar-Rahman. Ulang. 1. Turun. Baris 1 paling kiri. Baris 1 tengah-tengah. Nambah 1 ayat. Mundur 2 ayat. Tambah 3 ayat. Mundur 3 ayat. Mundur 1 ayat. Oh, nggak ada. Ya, Bu, ini permainan namanya ya. Asik nggak? Asik nggak? Jadi gini, kalau kita baca cuma disuruh ngulang jenuh, betul ya? Maka dibikin variasi, ya. Nah sekarang Ibu, ya kita bikin kesimpulan dulu. Sudah 4 ayat nih, udah pindah baris. Kita bikin kunci dulu apa dan kenapa metode ini dan seperti apa bentuknya. Pertama adalah sebuah keyakinan bahwa menghafal Quran itu mudah, betul nggak? Mudah apa sulit? Sulit atau mudah? Sulit atau sulit? Nah Bu, kalimat yang kita ucapkan ini doa loh. Walaupun sulit, jangan bilang sulit. Bilang aja mudah ya. Karena kalau bilang mudah jadi mudah, bilang sulit jadi sulit. Nah, maka sekarang kita bilang jawabannya cuma mudah. Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Sulit atau mudah? Sulit atau sulit? Nah, lulus. Sekarang mudah. Berapa huruf? Berapa huruf? 5. Apa aja? M, U, D, A, H. Nah, sekarang kita pahami. Bagaimana langkah mudah menghafal Al-Quran? Hafalin. M. Nah, M-nya apa? Menghafal Quran mutlak, nggak ada yang lain kecuali M caranya. Yaitu mengulang. Murojaah. Mengulang. Nggak ada yang lain. Cuma cara mengulangnya saja yang beda-beda. Mengulang kita apa tadi? Ada yang mengulang dengan membayangkan. Nah, mermelek ya. Mengulang dengan apa? Menuliskan. Ada yang menulis dalam bayangan, ada yang menulis dengan alas bahan. Mengulang dengan cara apa? Mengartikan. Bahkan bisa mengulang dengan hati. Gimana mengulang dengan hati? Bacanya dengan hati aja, tapi ngulang. Sambil bayangkan nada yang indah. Macam kayak orang karaoke. Ya kan? Lagunya dia nyanyiin fals, tapi perasaan bagus gitu ya. Nah, itu kemampuan yang kita akan latih nanti pada saat mengulang. Ya, dengarkan syekh yang kita suka, nanti coba ulangi bunyinya. Serasa kayak bacaan kita kayak itu. Ya, itu mengulang. Langkah pertama apa? Mengulang. Nah, yang kedua. M. Yang U. Apa? Ulangi.
Jadi ya U-nya bukan ustad. Ustadzah. Ibu-ibu, bapak-bapak menghafal Quran wajib ada ustadznya. Jadi ini cuma pembuka saja sifatnya. Mudah-mudahan ingin berlanjut perlu ada pendampingan dari ustadz yang paham ilmu tajwid. Tidak wajib 30 juz ya. Kalau semua harus sempurna dulu ya nggak ada yang hafal Quran nanti. Ya Quran juga dulu zaman Nabi juga sedikit-sedikit kok. Nggak langsung banyak. Jadi ada yang ngecek bacaan kita udah betul atau belum. Makanya di program Pistol kami menyediakan bantuan. Ya, bantuan. Satu namanya Saku, sahabat Quran. Jadi berpasangan dua-dua. Ya. Yang kedua, kita punya mentor namanya. Kita nggak sebut ustazah, takut berat bebannya ya. Mentor lah, pendamping yang nanti ngecek udah benar belum hafalannya. Ya. Bahkan nanti ada lagi kepala mentor. Nah, kepala mentor ini yang menghimpun kegiatan para mentor. Nah, jadi program kita ini alhamdulillah cara ini sudah 600-an pesertanya dan sempat pernah 1.000 ya. Cuma yang mundur biasalah, selalu ada. Nah, jadi ibu dan ustad. Udah punya ustad belum? Udah punya ustadzah belum? Yang muda dan yang belum. Ya, tadi kan kita udah latihan ya. Tadi kan udah latihan. Tiba saatnya ujian. Apa? Ujian. Siap nggak dapat ujian? Siap nggak siap ujian? Karena hidup ini isinya. Gimana cara ujian? Nggak mungkin saya satu-satu. Caranya, ibu-ibu tolong berpasangan. Berdua-berdua. Ibu dan bapak masing-masing berdua-dua. Berpasangan. Silakan. Ini real sekarang. Sekarang jangan di rumah. Sekarang. Dah ya. Pasangan-pasangan. Kalau ada yang ganjil. Ada 2 ganjil berarti. Kalau nggak ketemu juga bertiga boleh. 2-2 ya. Kalau ada 2 kelompok bertiga berarti yang satu pisah ya. Siap? Baik. Nah, Bapak boleh juga coba kita berpasangan. Nah, metodenya mudah. Ibu, Bapak yang sudah berpasangan, angkat tangan yang usianya lebih tua. Yang usianya lebih tua angkat tangan dari pasangan itu. Udah. Ya. Yang lebih tua, yang angkat tangan ini, saya angkat jadi ustazah dan ustaz. Ya, jadi ustazah dan oke, tugasnya memberi soal. Buat siapa? Santri. Yang lebih muda boleh angkat tangan, yang lebih muda angkat tangan. Nah, yang angkat tangan ini adalah santri ya. Santri. Hari ini ujian. Santri perhatikan. Yang di rumah juga silakan mencoba dengan pasangannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak perhatikan. Tugas santri setoran. Hafalan. Berarti dilarang nyontek. Oke? Silahkan serahkan kitabnya ke ustazahnya. Serahkan dulu. Udah? Ustazah. Ustadz dan ustazah perhatian. Udah terima bahan ya. Ustazah dan ustazah sekarang tugasnya adalah ngasih soal. 1 misalnya. Ustadz nyebut. 1. Santri langsung ngangkat jari kelingking. Kemudian bilang Ar-Rahman. 2. Allamal Quran. Gitu ya. Dan ustadz dan ustazah mohon agar melihat contekan. Mohon lihat contekan. Khawatir belum hafal. Boleh. Karena kan kita mau ngetes memastikan. Ya. Nah, jadi ngelihat ya. Ustadz perhatikan. Tugasnya gampang cuma bilang 1. Ar-Rahman. Santrinya bilang Ar-Rahman. 2. Allamal Quran. 3. Khalaqal. Jarinya diangkat. 4. Pindah ke bawah. Satu tahap. Habis itu mundur ya. 4. Allamahul. 3. Khalaqal. Kalau jarinya salah, benerin. Jangan khalaqal insan salah. Jarinya benerin dulu. Ya, jadi ngulangin nanti. Allamal Quran. 1.
Udah lulus belum? Belum, ya. Bu, kita barusan latihan, lancar, karena rame-rame. Nggak tahu nanti kalau dites ya. Lulus. Soal kedua, lanjut Ustazah dan Ustadz, diacak. Satu, haram. Tiga, pelengkap. Udah duluan. Lama. Empat, sesuka hatinya Ustadz Ustazah. Pokoknya targetnya lancar ya. Tetapi ada catatan. Apa catatannya? Dilarang ngurut. Apa itu ngurut? Gini contoh. Satu, Ar-Rahman. Empat, halaman Al-Quran. Alamahul bayan. Itu apa? Itu apa? Itu ngurut. Berarti belum pakai otak kanan. Dia masih otak kiri. Bukannya ngurut. Paham ya? Nah, jadi ingat posisinya ya. Dah. Ustadz dan Ustazah, setelah sesuka hati lulus lancar, maka berilah selamat kepada santri yang lulus. Setelah itu, santri dan santriwati langsung wisuda. Setelah wisuda, langsung diangkat jadi ustadz. Setelah diangkat jadi ustadz-ustazah, langsung disuruh ngajar. Disuruh ngajar, wajib setoran. Siapa santrinya? Santrinya adalah ustadz dan ustazah tadi. Jadi gimana? Gantian. Nah, gitu ya. Boleh. Kita kasih waktu 3 menit. Praktekkan apa yang tadi disampaikan. Yang ustadz hitung, santrinya acak, lulus, wisuda, gantian. Kan? Ya. Ayo rame-rame.
Yuk, sama-sama yuk. 1, Ar-Rahman. 2, 3, 4, 3, 2, 1. Dalam hati, nggak pakai suara ya. 1, diam. Ulang. 1, 2, 4, 2, 3, 1. Pakai suara. 1, 2, 3, 4, 5. Belum. Keterusan ya. 5. Coba lihat ayat 5. Agak sedikit unik, berbeda ya. Apa perbedaannya? Ya. Ya, ada berapa kata di situ? Udah belajar yang 3 kata? Dari tadi 2 kata ya? Udah belajar yang 3 kata? Masa belum? Sudah, coba. Perhatikan. Ayat 1 apa bunyinya? Ar-Rahman. Berapa kata? 1 kata. Ayat 2 apa bunyinya? Alam Al-Quran. Berapa kata? Totalnya? Udah. Udah ya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak sadar ya. Bahkan tambah ayat 3. Berapa kata? Jadi 5. Tambah ayat 4. 7. Betul. Kalau 7, kita masih bilang 3 kata belum. Apa tandanya? Sebenarnya kita sudah banyak belajar, tapi kita lupa. Kita sudah belajar banyak ya. Berapa kata sudah 7? Sekarang ketemu 3, berarti bisa atau enggak? Bisa. Kalau bisa 3, berarti 10 bisa enggak? Kenapa? Karena 10 itu 3 tambah 7. Kan sebelumnya 7. Tambah dengan 3. Nah, jadi makin lama, hafalan kita makin mudah dan makin kuat. Jangan bayangkan langsung hafalin 5 ayat. Berat. Dah, sekarang ayat 5 diapain? Dipotong. Jangan lupa, jangan buru-buru. Potong dulu. 2 kata dulu. Nah, cara cepatnya ya. Lihat tulisan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Yo, baca. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ulangi. Asy-syamsu wal qamaru
Sekali lagi. Apa arti asyamsu? Sorry. Maka ini kalau kita yang kedua apa? Wal qamaru. Nah, ini kita potong jadi asyamsu wal qamaru. Ya, coba baca. Asyamsu wal lagi. Jangan runya pendek ya. Nah, jadi asyamsu wal qamaru. Wah, udah. Asyamsu wal lagi. Artinya apa tadi? Matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Nah, ini nanti penting nih ilmu ini nih. Kemudian baru setelah hafal tambah bihusban. Baca. Sekali lagi. Coba tulis bihusban. Nah. Ya. Apa arti bihusban? Bi-nya dengan husban perhitungan. Jadi kalau digabung dengan perhitungan, baru kita, ini ayat berapa? 5 ya, baru kita gabung, baca. Asyamsu wal qamaru bihusban. Jari 5 keluarkan semua. Asyamsu wal qamaru bihusban. Huruf-hurufnya ditunjuk. Asyamsu wal qamaru bihusban. Ayat 1. Ar-Rahman. 5. Asyamsu wal qamaru bihusban. 2. Allamal Qur'an. 5. Asyamsu wal qamaru bihusban. 3. 5. Asyamsu wal qamaru bihusban. 4. 5. Nah, perhatikan waktu saya nambah ayat 1 ayat saya tambah, saya manggil yang lama ya. Tapi yang baru diulang lebih banyak. 51, 52, 53, 54, 5. Ya. Nah, ini gunanya apa? Menguatkan yang baru, tidak melupakan yang lama. Clear ibu-ibu? Maka apa yang kita lakukan ini jadi pola, dibikin pola. Polanya bisa banyak. Diacak boleh maju, mundur, atau lama dan baru. Lama dan baru. Atau boleh namanya pakai rantai. Apa tuh rantai? Gini. Rantai itu 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Gitu ya. Itu rantai. Perhatikan. 1, 2, 1, 2, 3. Habis itu maju 2, mundur 1, maju 2. Ya, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Nah, ini berlaku kalau ayatnya udah banyak sekali. Kalau masih cuma 5, tidak terlalu pengaruh ya. Oke. Tapi Ibu insya Allah kalau latihannya begini, nanti bisa baca dengan pola apapun. Kenapa? Karena sebenarnya kita kayak melihat mushaf. Jadi nggak berat. Oke. Sekarang kita pindah sedikit, Bu. Tadi kan udah U-nya apa tadi? M-nya apa M-nya? Murajaah atau mengulang. U-nya? Harus ada ustadznya. Untung yang tadi. Untung yang kuat alasan. Kalau pas metode apa namanya? Ustadz, ada yang ngebimbing, ya. Yang ketiga, D. M-U-D-A-H, D. Disiplin. Nah, ini penting. Disiplin. Asyamsu wal qamaru bihusban. Strategi. Ibu-ibu, hafalan Quran nanti makin lama makin banyak. Makin berat. Kalau tidak pakai manajemen. Maka manajemen ringkasnya adalah siang malam. Bagi Quran jadi 2. Yang satu hafalan baru, yang satu hafalan lama. Udah gitu aja. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Setiap siang hari, hafalan baru yang kita buat, setiap malam hari, mengulang yang lama. Misal, saya sedang hafal Al-Baqarah. Maka Al-Baqarah ini hafalan baru. Kapan diulang? Siang dong. Siang. Nah, juz amma, hafalan lama. Diulangi malam. Kapan waktu siang, kapan waktu malam. Siang itu adalah mulai dari subuh sampai maghrib. Waktu ada matahari. Malam itu kapan? Waktu ada bulan. Maghrib sampai subuh. Nah, bagi 2 waktu aja. Kemudian, dari 2 waktu ini, kita buat
titik-titik simpul, yaitu subuh dan maghrib. Subuh buat hafalan baru, maghrib buat hafalan lama. Kalau bicara sholat, hafalan kan dibawa dalam sholat nanti. Maka kalau sholat malam, hafalan yang lama atau yang baru? Yang lama, karena jadwal malam. Kalau duha, sholat duha yang baru. Paham ya? Dua-duanya kan sholat panjang. Bahkan bisa panjangan duha. Karena duha itu bisa 12 rakaat. Nah, jadi simpanlah hafalan dalam sholat. Nah, sekarang cara bikin hafalan. Paling bagus waktu paling bikin hafalan jam berapa? Subuh. Ya, subuhnya yang mana waktunya kan gitu. Habis subuh. Kalau habis subuh, yang saya dengar, ibu-ibu pada sibuk. Sibuk apa, Bu? Masak. Kami pun bapak sibuk. Sibuk apa? Nunggu ibu masak. Ya, Pak ya. Nah, jadi bukan itu waktunya. Tapi sebelum subuh, waktu sahur. Dan itu waktu terbaik menghafal, cukup 30 menit. Gak usah lama-lama. Jadi kalau sebelum subuh kita dapat satu baris, itu kapasitas memori kita. Kalau sebelum subuh dalam 30 menit bisa 3 baris, itu kapasitas kita. Ya, jadi hitungannya jumlah kapasitas. Nah, ulangi tiap hari. Sehingga ibu-ibu waktu terbaik kapan? Sebelum subuh atau kalimat ulama bilang apa? Waktu sahur. 30 menit sebelum subuh. Itu waktu terbaik menghafal Quran. Waktu yang sekarang agak turun dikit. Nah, siang makin turun. Paling drop itu nanti asar. Asar tuh waktu paling habis energi. Gak kuat lagi ngangkat hafalan. Nah ya, silakan coba nanti sebelum subuh. Sholat subuh selesai. Ibu-ibu apa tadi? Sibuk apa? Masak. Bu, kalau sibuk masak, berhenti ngafal nggak? Pengalaman sih, masak ya masak. Ngafal ya ngafal ya. Mulai sekarang jangan. Ini trik. Hafalkan sebelum subuh. Habis subuh, ulangi hafalan sebelum subuh. Ulang ya. Hafalkan sebelum subuh, waktu sahur. Setelah subuh, sampai maghrib. Setelah subuh sampai maghrib. Kapan saja bebas. Ulangi hafalan waktu sahur tadi. Gimana tuh caranya? Contoh, ya. Contoh ibu ya. Misalnya, ya, saya mulai, kita mulai ngafal, ini andai kan sahur ya. Salat subuh kita. Selesai subuh, ulangi hafalan yang tadi, bukan bikin yang baru. Karena kita masak. Ambil penggorengan, itu udah mulai. Ambil penggorengan tuh udah mulai, action tuh, ngulangi. Ambil penggorengan, langsung, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penggorengan, taruh di atas kompor. Taruh, ya. Habis itu nyalain kompor. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget ya? Biarin, setannya biar kabur. Oke ya? Karena setan akan menggoda ibu-ibu di dapur. Masak yang benar, masak, jangan ngaji. Ngaji ada waktunya sendiri, gitu katanya. Nggak ada waktunya. Maka apa? Setan lawan, nyalain api. Dia terbuat dari api, terbakar juga katanya gitu. Ya kan? Nah, habis itu mulai masak. Ambil apa? Biasanya apa sih? Oh, nasi goreng ya. Kita ambil apa? Minyak goreng kan? Minyak goreng masuk. Apa bacanya? Ar-Rahman. Ambil nasi. Allamal Quran. Kecap. Khalaqal insan. Aduk. Allamahul bayan. Udah matang, tuangin ke piring. Asyamsu wal. Nasi goreng siap dihidangkan, kasih ke bapak, bilang apa? Ar-Rahman. Asik gak? Pak, bapak dikasih nasi goreng kayak gitu gimana kira-kira Pak? Hah? Bu, nama nasi gorengnya apa sih? Nasi goreng apa? Tuh, nasi goreng Ar-Rahman. Nasi goreng yang penuh kasih sayang, betul? Bapak nerima gitu senyum gak Pak? Senyum bahagia, apalagi disuapin sama ibunya. Apa? Allamal Quran. Dibikinin kopi. Khalaqal insan. Diminum berdua gantian. Allamahul bayan. Dipeluk sama si bapak. Asyams. Bu, saya kayak bercanda.
Tapi betul nggak nih langkah ini? Karena kalau ibu-ibu mencari waktu khusus nggak dapet. Dah, jadi nanti apa? Nyapu dapur, baca apa? Ar-Rahman. Ruang tamu. Halamal Quran. Teras depan. Khalaqal insan. Halaman-halaman. Allamahul bayan. Halaman tetangga. Tetangganya marah nggak disapu halamannya? Senang lah. Oke ya. Bu, maaf, saya cuma simpulkan saja. Ya, ini adalah cara strategi kita untuk nambah hafalan di tengah kesibukan. Ya, disiplin waktu. MUDA. Hampir habis nih kita nih. Apa? Alat bantu. Pakai alat bantu ya. Jadi nanti ibu-ibu perlulah punya murotal Quran. Ibu-ibu carilah YouTube. Saya udah buatkan YouTube untuk ngafalin surat Al-Baqarah. Mau pakai aja. Nanti lihat di Jiwan Channel ya. Jiwan Channel. Ada YouTube metode mulai ngafal ayat 1 sampai 5, ayat 6, ayat 7, 8 sampai nanti bisa mandiri. Ya. Kemudian aplikasi di handphone boleh menginstal judulnya Quran Base. Itu bagus buat referensi. Qurannya udah dipotong-potong. Atau yang ini. Nah, cuma kalau yang ini harus dipulangi karena mau saya pakai ngajar. Ya, stoknya terbatas ya. Nah, nanti dipulangi karena buat pakai ngajar. Kemudian Quran besar. Quran besar harus ada yang perkata ya. Sebab kita kan tidak hafal, tidak mengerti bahasa Arab, kurang ahli ya. Kecuali udah ahli. Supaya bisa motong-motong. Ini saya ambil dari Quran besar. Jadi Quran besar yang dipotong kecil supaya mudah dibawa. Oke. Alat bantunya tadi Quran Base. Di situ sudah lengkap murotal, perkata, udah dipotong per halaman, pendek, kecil kayak gitu. Satu halaman cuma 4 baris. Ya. Nanti diinstal. Kemudian Ibu, terakhir ya. Terakhir apa? Apa? Habis ya. Ya, apa MUDAH? M. Apa M? Mengulang, murajaah. Ustadzah. D. Disiplin. Alat bantu. Hati. Bu, yang tadi pertama tadi ada yang terlewat kan? Yang depan tadi apa? T-nya belum ya? Nah, hati. Apa? Hati kita T. Tenang kata orang Medan ya. Kalau orang sini apa? Oh, tenang ya. Oh, beda ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, inilah dia obat hati. Kan gitu. Jadi kalau ada orang yang susah ngafal, apa sebabnya? Hatinya masih kotor. Hafalan nggak nempel-nempel. Kayak gambar tempel, ditempel di dinding yang kotor, nempel nggak? Nggak. Tapi nempel nggak? Kita tempel lagi nggak? Tempel. Lama-lama kotorannya nempel di gambar tempel. Kalau kita hati kotor, hafalin Quran. Kenapa? Hati yang kotor tadi bersihin sama Quran. Kenapa ya? Saya kok hafalnya kok masuk keluar lagi gitu. Kenapa kira-kira? Kalau tadi nggak nempel-nempel. Ini kok masuk rasanya kok langsung penuh. Jawabnya adalah karena hati kita sempit. Kenapa sempit? Habis tetangga beli mobil, kita yang sakit hati. Maksudnya apa? Ya harusnya dilapangkan. Ya udahlah, itu rezekinya mereka. Kan gitu ya. Jadi jangan mengotori hati atau menyempitkan hati dengan sifat mazmumah. 3. Kenapa ya? Kok kita ngafal bawaannya hafalan cepat hilang. Rasanya kok lemah. Kenapa? Karena hatinya lemah. Lagi sakit. Hati kalau sakit diapain? Obatin. Pakai apa? Al-Quran. Baca Quran tuh jadi ketahuan hati itu sakit atau enggak. Apa ciri-cirinya? Hatinya nggak enak, bawaannya pengen berhenti. Bibir tuh nggak betah baca. Ya, duduk tuh lama-lama sama Quran maunya pamit. Makanya kalau baca Quran jangan pakai handphone. Godaannya banyak. Ada si setan apa tuh? Setan hijau tuh kan. Muncullah dia kan. Kita lagi baca pakai aplikasi, dia godain kita, buka aku dong gitu ya. Nah, muncullah kita buka WhatsApp, lupa sama Quran. Maka apa yang kita lakukan? Paksakan diri sementara untuk berobat.
Seperti orang sakit, maaf, nggak mau makan ya. Obatnya apa? Ya makan. Kalau nggak juga diinfus ya Bu Dokter akhirnya. Sebegitu juga kita. Udah hati sakit nggak mau Quran. Ntar diinfus. Apa tuh? Dipaksa dibacain Quran. Menjelang kematian kita. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ini adalah modal kita, bekal kita untuk hari akhir kita. Sebelum ditutup, saya mau kita merasakan terakhir Quran ini bagaimana rasanya ya. Kita baca dulu ayat 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1 pakai tangan. Ya, oke. Ini kan di syuting nih. Berarti masuk YouTube kan? Wajah mereka boleh di syuting nggak? Ada nggak? Tolong bantu saya untuk men-syuting wajah. Supaya jadi kenang-kenangan. Oh iya dong. Nanti pas wisuda kita nanti ya Bu. Kita setel lagi acara hari ini. Boleh, boleh, boleh. Gitu. Ini bisa gerak nggak? Atau kalau enggak nanti handphonenya siapa yang bantu untuk nambahin syutingan? Ya, boleh. Ada handphone yang bisa bergerak moto-motoin wajah gitu ya. Divideokan. Siap ya? Baik, kita mulai dari ta'awudz. Ya. Oke, siap Pak. Bapak bergerak Pak nanti supaya terlihat wajah. Ya, 3 2 1 mulai ta'awudz sampai ayat 5. Habis itu 5 4 3 2 1 shadaqallahul azim ya. Pakai tangan ya. Waktu kamera datang ke hadapan enggak usah di dada ya. Ya. Oke, siap? Ya, 3 2 1 mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. 'allamahul bayan. Khalaqal insan. 'allamal Qur'an. Ar-Rahman. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu-ibu, sekarang saya akan melakukan tes ya, tes hafalan tapi sistem kelompok ya. Saya bagi dua aja ya biar gampang nih ya. Gimana cara bagi dua? Luar dan dalam ya. Luar dan dalam. Oke. Saya kalau gini berarti luar ya. Kalau begini berarti dalam ya. Oke, siap? Kita baca per ayat dulu. Ya, mulai. Ayat 1. Yang di luar. Kecil betul suaranya. Ulang-ulang. Allamal Qur'an. Yuk, mulai. Allamal dalam ayat 3. Luar. Oke, dalam. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Luar. Nah, Ar-Rahman betul. Ya, Ar-Rahman. Dalam. Allamal Qur'an. Luar. Dalam. Allamahul bayan. Luar. Sekarang perkata. Perkata ya. Tes ya. Dalam. Ar-Rahman. Lanjut. Allamal Qur'an. Insan. Bayan. Wal qamaru bihusban. Dah. Sekarang kita bagi 3. Luar, dalam bagian depan, belakang. Belakang banyak juga ya? Oh banyak. Pokoknya batasnya kurang tuh, kurang batas ya. Apa namanya? Bunga merah.
Bunga merah ya. Ah, masuk ke belakang. Ibu yang pasti bunga terserah mau ikut di depan apa belakang. Siap ya. Kita coba yang luar dulu, Ar-Rahman ya. Per ayat dulu, per ayat. Luar. Depan. Belakang. Luar. Depan. Perkata. Belakang. Ya, dalam. Siap dong. Ulang. Ya, sekarang mulai. Ar-Rahman. Fokus, mulai. Nungguin ya. Bu, saya nggak berani nengok ibu-ibu. Habis baterai. Oh pas, waktunya habis. Pas betul. Nggak berani nengok ibu-ibu, karena apa? Saya kalau nengok pasti nggak tahan ketawa. Ibu-ibu ini udah siap. Gitu ya. Iya, itu kebiasaan ya. Ya jadi gini Bu, ini kali ini nungguin ya. Nah itulah, baru kali ini kayaknya ibu-ibu nungguin ditunjuk. Apa yang terjadi barusan? Ini ibu pasti nungguin semua tadi, kenapa sana terus? Hatinya protes ya? Tapi protesnya karena apa? Seneng. Betul? Happy nggak belajar kita hari ini? Sampai-sampai nunggu ditunjuk. Dan benar pas saya tengok, nungguin semua. Apa namanya Bu kalau udah kayak gini? Namanya bukan cuma cinta, tapi candu. Ya, di atasnya cinta, di atasnya suka cinta, di atasnya cinta, candu. Nah, candu ini sampai ada efek samping. Apa efek sampingnya? Nanti ibu-ibu, kadang-kadang kalau udah level candu tinggi, nggak bisa tidur kecuali ngafal Quran dulu. Ya, habis ya? Bismillah. Ya udah nggak apa-apa, begini aja. Hah? Oh ini yang habis. Yang habis ininya ya? Ya udah nggak apa-apa Ibu dan Bapak, mungkin memang berhentinya harus begini ya. Yang kayaknya baterai ini. Ya. Ya nggak apa-apa, kita akhiri saja. Lengkap sudah, cuma mungkin yang di belakang agak kurang dengar. Ya ibu-ibu sekalian dan Bapak, kita tutup dulu ya. Mohon bisa tenang dulu sebentar. Ya. Jadi ibu-ibu dan Bapak sekalian, ini adalah paket. Boleh tenang dulu? Suaranya kalah ini. Ya, kita baru mulai membuka untuk semangat menghafal dengan satu metode yang kita sebut metode Quran puzzle. Nah, metode ini kami buatkan memang dikhususkan untuk, bisa. Oh, yang habis itunya. Ada itunya? Colokannya situ. Itu ada.
Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Insya Allah itu paket yang kita pelajari. Satu, alasan kuat menghafal Al-Quran. Apa sikap kita 5 terhadap Al-Quran. Dan apa langkah mudah untuk menghafal Al-Quran. Ada yang sebelumnya belum saya sampaikan, namanya apa? Apa cara setan menggoda manusia. Yang setan ini kita sebut sebagai setan sulit. Setan sulit ini setan yang sulit. S-U-L-I-T. Ya, S-U-L-I-T. Yang kapan-kapan di kesempatan lain mungkin kalau Allah izinkan kita jumpa lagi. Dan yang keempat, apa yang Al-Quran katakan tentang hidup kita. Sehingga kita bisa punya kesempatan untuk memperbaiki cara hidup kita ataupun organ-organ hidup kita. Itu ilmu yang spesialisasi saya pelajari kurang lebih 10 tahun terakhir. Mudah-mudahan kesempatan yang lain kita bisa pelajari ilmu ini. Atau kalau kesempatan ini ada hari ini pun, ya acara kita tutup, nanti bisa ada program namanya At-Tibun An-Nabawi. Bagaimana pengobatan cara Nabi atau sehat cara Nabi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan durasi 1 jam. Tapi kalau nggak sempat, kapan-kapan kita bisa buat. Kalau saya sih sempat-sempat saja ya. Karena agendanya kalau tidak salah, hari ini apa Bun? Siang? Nggak ada. Libur ya. Jadi bebas waktunya. Kemudian besok kemana? Harun namanya ya. Insyaallah. Oh, di masjid. Jam berapa? Terbuka untuk umum, semua boleh hadir dan mengundang yang lain. Tapi mohon maaf kalau kontennya masih sama karena frekuensi kita sama, sebab ini kelas perdana. Kalau ingin melanjutkan pelajaran menghafal Quran, ibu-ibu kami sarankan ikut program PISTOL. Langsung daftar lewat Bunda ya. Tambah lewat Bu Dokter untuk diadminkan. Nanti kita berikan orientasi teknis. Kami kasih bahan-bahannya dan program ini gratis. Ya, jadi tidak ada biaya. Sudah ada sponsornya ya Bunda ya. Alhamdulillah. Ya, santri-santri kita ini soleh-soleh luar biasa dan membantu dakwah ini lancar bisa ke seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke luar negeri ya. Ini kalau nggak salah ada yang nyimak dari luar juga. Ada ya? Dari mana? Chicago ya. Masya Allah. Pesertanya harusnya sekitar 300-an yang hadir. Oh, masih 150-an ya. Baik, alhamdulillah terima kasih atas perhatian semua. Kita akhiri dengan doa ya. Doa dulu dengan doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni salah kami ya Allah, ampuni khilaf kami ya Allah, yang kami sadar ya Allah, yang kami alfa ya Allah, ya Allah,
Ya Rahman Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim. Ampuni dosa ayah ibu kami. Ampuni dosa ayah ibu kami. Sayangi mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka sayang pada kami ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Bahagiakan keduanya ya Allah. Lapangkan kuburnya. Kurniakan surga untuknya ya Allah. Bersama kami kumpulkan kami bersama orang tua kami di surgamu ya Allah. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim. Kurniakan untuk kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Pasangan yang membuat hidup kami makin indah dunia akhirat ya Allah. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim. Jadikan anak-anak kami anak-anak pejuang agamamu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak penghafal Al-Quran ya Allah. Jadikan anak cucu kami adalah generasi penerus risalah Nabi-Mu ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.